Ya, si yang kerja di rumah gua nih datang terus sore-sore nyapu ya kan ya. Dia ngeliat nih di ruang tamu, Aditar tuh udah jam satu malam. Ya lagi juga malam-malam main gitar ya. Terus dia ini ya teman gue ini ngeliat ke arah kanan kan, ke arah kanan gue nih. Kanan tuh kuburan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita. Gua Reni dan Gua Robi. Oke, kali ini gue bakal ngelanjutin cerita cerita misteri sih, tentang kejadian-kejadian hal aneh yang di rumah gue yang dulu. Sebelum ngelanjutin ke cerita berikutnya, di sini gue bakal memperjelas lagi kenapa rumah gue yang dulu itu jadi horor banget. Kan yang di video sebelumnya gue udah ngejelasin bahwa di rumah gue yang dulu itu horornya itu yang pertama memang udah bawaannya horor. Dulu komplek gue itu bekas yang di bagian bawah itu bekas kuburan. Kalau alhamdulillahnya di tempat di rumah gue, di bagian rumah gue itu, di gang rumah gue itu katanya sih tempatnya sawah. Tapi selain itu juga di rumah gue itu memang dilempari sama tanah kuburan sama orang. Nah kita Orang sirik. Iya, sama orang yang sirik sama keluarga gue cuy. Gue taunya dari mana? Taunya dari temennya nyokap gue. Kebetulan temen nyokap gue itu memang orangnya ya rada pinter lah. Ya maksudnya rada ngerti tentang hal-hal kayak gitu. Dia ngomong pas nyokap gue cerita-cerita tentang keluarga gue, tentang kehidupan keluarga gue. Terus dia juga cerita, terus akhirnya dia ngomong bahwa keluarga gue tuh ditaburi tanah kuburan, dilempari tanah kuburan sama orang lain, sama orang yang sirik lah sama keluarga gue. Kenapa kok pas langsung percaya nyokap gue? Karena nyokap gue pernah nemuin 3 kali atau lebih gitu. Pas pulang dari masjid, pas asar, dia nemuin di depan rumah itu tanah merah, bener-bener tanah merah di dalam plastik, sebagian lagi ditaburin di depan rumah cuy. Nah terus nyokap gue awalnya sih, keluarga gue tuh nggak mikirin apa-apa, maksudnya nggak mikirin kalau itu tanah kuburan atau apa ya. Baru ngehnya pas temennya nyokap gue tuh cerita kalau keluarga gue tuh pernah ditaburin tanah kuburan sama orang gitu, sama orang yang sirik. Oke, terus lanjutnya lagi juga, selain temen nyokap gue itu ada lagi temen gue, kebetulan ya bisa bilang ngerti juga lah ya. Iya. Orang bawah dukun-dukun gitu lah, tapi ya nggak tahu dukun apa. Dia juga ngomong pas main ke rumah, kebetulan dia bertamu ke rumah gue, cerita juga kalau kamu tuh rumah kamu tuh ditaburin tanah kuburan, dikirim-kirim santet sama orang. Ya kita sih percaya nggak percaya ya, tapi kan memang di dunia ini kan ada yang kayak gitu-gitu. Cuma ya gimana ya, tapi memang pas dia setelah ngomong kayak gitu terus minta tanaman rumah gue itu yang dipot, terus pas dia ambil meledak, ada keluarga gue, ya sedikit percaya kalau memang di rumah gue ada yang kayak begitu. Siang bolong lagi ya? Siang bolong kan ya. Tanaman apa sih itu namanya? Bonsai bukan sih? Bukan ya Ge. Bukan ego. Apa? Bonsai anjir. Iya. Ya pokoknya sejenis tanaman. Jahe. Bukan anjir. Sejenis tanaman itulah. Oh ya, sebelum lu mendengarkan cerita kita lebih lanjut, ada baiknya subscribe dulu dong channel kita berdua. Ya kan? Betul itu. Oke, jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Maaf ya, kita baru pemula nih cuy. Masih belajar lah sama sahabat gue di samping gue ini. Dia tuh dulu banyak cerita seremnya. Cuma kalau itu dia rada-rada lupa, terus oh iya gue gitu. Jadi oke, nggak usah panjang lebar, gue bakal ngelanjutin cerita selanjutnya. Apa aja yang terjadi di rumah gue yang dulu. Oke, mungkin Mas Robi ada yang kelupaan kemarin atau gimana? Silakan diceritakan. Ada, waktu itu kebetulan siang hari ya. Gue lagi nggak ada kelas, terus gue libur ya kan. Iya. Terus adik gue yang sebelah gue ini lu udah masuk kuliah ya? Udah kuliah gue. Udah kuliah kan ya? Oh, itu tahun terakhir gue kuliah, semester akhir gue kayaknya ya? Mm-mm. Nah, gue ini
kan pada pergi ya, nyokap gue juga pergi, bokap gue kerja ya kan. Yaudah gue di rumah nih sendiri, kebetulan yang pekerja rumah gue nggak datang. Yaudah gue siang hari tuh, padahal siang gue mandi di kamar mandi ya belakang ya, kamar mandi kedua. Nah pas gue mandi, selesai gue mandi nih, di deket kamar mandi itu ada orang, laki cowok. Laki cewek laki cewek ngobrol. Dan di rumah gue itu, kalau gue sendiri itu ya pasti gue gembok pagar, semua pintu rumah gue kunci. Takutnya kan gue ketiduran terus ada orang masuk. Kita takutnya ada orang malah justru. Iya. Ya udah, singkat cerita ya gue takut pada waktu itu, namanya juga orang sendiri kan, nggak ada siapa-siapa selain gue. Dan selesai dari itu gue merinding, tapi gue mikir masa iya sih gue di dalam kamar mandi terus sampai sore ya kan. Dan akhirnya gue memberanikan diri untuk keluar. Ya gue sambil berdoa, ya udahlah bismillahirrahmanirrahim, gue keluar, beraniin aja, udah nekat dah, bodo amat. Gue dalam pikiran gue bodoh dah, ada di depan gue pas gue buka pintu kamar mandi, udah bodo amat, udah pasrah gue ya kan, sendiri minta tolong sama siapa. Ya udah pas gue keluar alhamdulillahnya nggak ada. Emang kalau di bagian belakang rumah gue ini ya banyak sih setan tuh, banyak banget. Selain apalagi di gudang. Iya. Di gudang aja ada apa ya, ada orang nih, bukan orang, setan gitu, kuntilanak yang mukanya hancur gitu. Terus nih kejadiannya nih pas hari berikutnya ya, si yang kerja di rumah gua nih datang, terus sore-sore nyapu ya kan ya. Dia ngeliat nih di ruang tamu ada orang duduk tapi nggak ada kepalanya. Siapa sih? Bibi? Bukan, Mbak Ai. Oh Ai, iya. Ya, Mbak Ai mah pembantu kita yang nginep ya. Nah itu, ntar ada cerita selanjutnya. Pacarnya dia juga diliatin di rumah gue cuy. Ntar, nanti gue ceritain selanjutnya, ceritain tentang pacarnya mbak gue yang ini. Terus lanjut. Terus banyak nih, terus hari kapan ya, teman gue tuh pada ke rumah ya kan ya, ngerjain tugas bareng-bareng. Terus kebiasaan lah teman-teman kampus gue yang dulu tuh suka nginap ya kan di rumah gue. Iya, nginepnya tuh tiap hari cuy, kayak kos-kosan rumah gue. Iya, rame terus ya kan. Iya. Terus ada teman gue ya gitu deh, dia nih apa ya, berani ya anaknya nih, cuman bengak, kayak nggak tahu waktu gitu ya kan ya. Dia main gitar di depan ruang tamu rumah gue. Nah pas dia main gitar tuh udah jam 1 malam. Ya lagi juga malam-malam main gitar ya. Terus dia ini ya, teman gue ini ngeliat ke arah kanan kan, ke arah kanan gue nih. Kanan itu tempat jemuran. Ya. Ternyata di situ dia diliatin sama orang tinggi gede, hitam, matanya merah. Iya. Genderuwo kan. Genderuwo, iyalah apalagi cuy. Diliatin gini temen gue juga nengok kan, ih siapa tuh ya? Mungkin dikiranya itu takut ya. Dia masuk, dia akhirnya terus cerita ke gue, gue diliatin tuh di jemuran, seriusan lu? Iya makanya lu bengak juga sih, udah jam segini main gitar. Udah jangan, itu di rumah gue emang serem. Emang segala jenis setan tuh ada beneran. Tapi kalau di rumah gue yang dulu itu, dia tuh suka nampakin, ya kan ya? Nggak, bukan cuma ngedengerin suara doang, tapi dia tuh suka nampakin ke orang-orang yang lain gitu, ke orang-orang yang baru. Kayak contohnya tuh kayak security yang keliling di komplek gue. Nah tapi kalau itu katanya kiriman santet mau masuk ke rumah gue, cuma nggak bisa kalau yang security di rumah gue. Kalau temennya dia tuh paling sering temennya dia diliatin setiap sama mana. Didengerin di teras. Oh, iya, sama teras. juga suami istri juga kayak kejadian gue iya. Di kamar mandi. Di teras itu juga ada juga cerita selanjutnya, temen nyokap gue dilatin di situ juga. Ntar gue ceritain lagi. Terus ya, ntar lu sih nyambung ngomong, gue jadi agak lupa. Terus terus ini nih waktu gue kecil ya, gue nih di rumah gue nih, gue punya pembantu 2, cowok sama cewek ya kan. Dan gue pada waktu itu tidur gue di ruang TV ya kan, karena tidur siang.
Terus nggak lama nih, padahal nih kedua pembantu gue ini yang cowok sama cewek nih lagi istirahat juga, cuman nggak tidur barengan gitu. Tidur di mana lah nggak tahu gue. Di kamarnya ya. Iyalah, masa di Hutan. kamar mandi di hutan Kayak kecoa. kayak kecoa ya. Nah terus gue tidur kan, gue ngadep nih ke kamar gue kan, bagian depan ya. Ini tau gak lu, ganggang bukan pintu, bisa naik turun naik turun. Iya. Iya sumpah demi Allah. Jatmiko. Bukan gue yang ngeliat. Oh, lu yang ngeliat? Iya. Anjir. Terus gue bangunin tuh, ya kan? Gue takut kan ya, kaget, gue teriak ya kan ya. Ih sama ya. Yuk bangun yuk. Gue teriak-teriak gitu dah manggil pembantu gue kan. Ya udah akhirnya bangun, ada apa mas? Itu aku tadi lihat ganggang pintu naik turun ada nih pembantu gue yang cowok namanya Jatmiko kali mas, nggak tahu, coba lihat dulu. Gue suruh lihat kan, nggak ada siapa ya kan ya, gue panik juga. Terus yang dari dulu tuh ternyata di rumah gue itu ya udah angker lah. Iya, memang sebelum ditaburi tanah kuburan sama orang lain, sama orang yang sirik sama keluarga gue, emang di rumah gue tuh udah horor, udah serem banget. Cuma nggak tambah parah, maksudnya nggak parah banget. Ditambah lagi cuy, di samping rumah gue tuh dulu emang di samping rumah gue tuh terkenal horor dari dulu, lebih horor dari rumah gue. Jadi ceritanya tuh kalau menurut cerita orang-orang yang ngerti ya, dari hantu samping rumah gue pada pas ganti orang, dijual ganti orang, pada pindah ke rumah gue, tambah horor lagi rumah gue. Udah lagi Oh gitu. yang sebelah kanan ya. Iya, udah gitu ditaburi pula sama orang sirik ke tanah kuburan kan, tambah gila lagi horornya. Terus apa lagi ya? Oh terus kalau gue lagi ngerjain tugas di ruang tamu ya, kan gue kan suka sampai malam tuh. Pada waktu itu sih gue nggak takutin, cuman orang yang lewat di samping rumah gue, jadi jalanan itu kan lampunya rusak terus ya, dikasih lampu jalan mati. Bener, nggak pernah bener ya? Iya. Ini orang nih ya setiap lewat situ ya